Lah, baik semuanya, saya Erdelau. Alhamdulillah atas izin Allah hari ini saya dipertemukan dengan saudara John LBF di Jakarta dan alhamdulillah pertemuan hari ini lumayan cukup hangat. Jadi tujuannya kami bertemu adalah saya kemarin sempat memanas di media sosial terkait Erdelau menyampaikan nama beliau. Jadi dari lubuk hati yang paling dalam saya Delau meminta maaf kepada saudara saya. Gak usah minta maaf abangku. Siap, gimana? Abang sebelum minta maaf itu saya sudah selalu memaafkan. Siap. Apalagi saya belajar banyak dalam Islam ini, agama Islam ini kita harus mengutamakan perdamaian, mengutamakan tabayun, tak kenal maka tak sayang. Betul, Jadi betul. permintaan maaf abang sudah saya maafkan sebelum abang minta maaf. Luar biasa. Karena saya Mampu nggak jangan menggerakkan 1.000 orang? Iya. Dulu dia traktir dulu kita ini. Agus dulu 5 orang. Pablo, kau itu klien kita dulu. Ya kita minta supaya mantan kriminal, mantan napi itu jangan banyak ngomong ya, jangan melawan pembela kaum lemah. Nanti kalian semua masuk neraka. Dia sebenarnya secara gak langsung sedang mempermalukan dirinya sendiri kan. Dia katakan bahwa Pablo itu dulu klien kita katanya. Terus dia sebut bahwa mantan kriminal ya atau mantan narapidana jangan ikut ngomong apa segala macam, intinya gitulah ya. Ya itu intinya dia sedang mempermalukan dirinya sendiri gitu kan. Kenapa? Karena gue bisa jadi narapidana gitu, berarti ada apa dengan pembelaan yang dia lakukan tuh. Kembali lagi, dan itu nggak usah diomongin sama dia, semua orang juga sudah tahu itu pernah kejadiannya. Menurut gua ya, satu sisi ya, sebagai seorang mantan narapidana itu jauh lebih mulia karena adanya sebuah bentuk pertobatan yang dilakukan oleh seseorang gitu ya. Itu wajar, orang semua punya masa lalu gitu ya. Dan ditambah lagi, bukannya Farhad Abbas belum pernah menjadi seorang terpidana, tapi hampir menjadi orang yang duduk di ruang persakitan itu hampir gitu ya. Farhad Abbas ini sudah hampir, seperti kasusnya dia di Ahmad Dhani itu hampir, karena sudah sempat kalau nggak salah saya membuat dia itu mentersangkakan dia gitu ya. Bahkan dia akhirnya minta maaf dan damai selesai. Lalu yang kedua juga dengan kasus dia dengan bapak angkat saya Pak Anton Medan itu kan, dia juga minta maaf, dia datang dia minta maaf. Saya nggak mau minta maaf. Ini Erdelau, John LBF, dan ini Jainuddin SH yang kemarin pengacaranya Agus yang mengundurkan diri. Prediksi saya dan pertanyaan saya, kenapa Jainuddin masih dengan Erdelau? Erdelau kemungkinan sudah tidak betah ada di barisan para pengacaranya Agus, apalagi yang kita ketahui kemarin Erdelau ditegur terang-terangan di depan wartawan oleh FA. Kemungkinan Erdelau ini juga udah kapok bantuin si Agus, dan roman-romannya Erdelau ini mau mengundurkan diri juga mengikuti jejaknya Jainuddin. Kalau dilihat mereka bertiga ini ya, kumpulkan dengan orang-orang yang positif, kalian bisa lihat ya auranya ikutan positif. John LBF mendukung si Tenovi. Jadi prediksi saya kemungkinan orang tiga ini akhirnya berbalik dan mendukung Novi. Kita para netizen, kita menunggu kejutan-kejutan berikutnya. Salam dari Kokoyo Cimot. Yang suka video saya silahkan follow dan tinggalkan komentar. Ya saya nggak mau minta maaf karena bagi saya seorang yang punya harga diri ya harus tanggung dengan segala macam konsekuensi perbuatannya. Untuk apa ngomong berkeras-keras nanti ujung-ujungnya minta maaf? Nggak ada lah, jalan terus gitu. Abang, satu pernyataan lagi katanya jangan banyak ngomong, mending traktir aja. Itu gimana, Bang? Ya dia sebut bahwasanya Pablo mau bayar berapa ratus ribuan pengacara gitu ya, 1.000 pengacara dan lain-lain. Aduh, dia punya uang atau enggak, intinya kan kurang lebih gitu ya. Udahlah, traktir kita makan aja di sini nih kalau punya uang kan, katanya kurang lebih begitu kan, ya kan. Yalah, saya emang nggak punya uang lah, gue biasa-biasa aja. Yang kaya kan hanya Farhad Abbas. Farhad Abbas adalah yang paling top lah. Kalau gue cuman butiran Rinso. Polemik yang terjadi antara Agus Salim dan Novi Pratiwi atau Teh Novi kini melibatkan banyak orang. Salah satunya adalah John LBF. John LBF yang awalnya menyarankan kepada Agus Salim untuk mencabut laporan sempat menawarkan bantuan sebanyak 240 juta. Sayangnya niat balik tersebut dipandang berbeda oleh pihak pengacara Agus yakni Erdelau. Tak lama usai ucapan dari John LBF menjadi viral, Erdelau
malah menantang John LBF dengan uang sebesar 5 miliar dan siap berhenti menjadi pengacara. Sayangnya ucapan berapi-api dari RD Lau tersebut tidak berlangsung dengan lama. Pengacara Agus Salim ini justru terdengar melempem saat menghadapi John LBF. Melalui unggahan milik John LBF, sang pengusaha menunjukkan dengan jelas kedatangan dari RD Lau ke tempatnya. Tujuan utama dari kedatangan RD Lau tak lain untuk meminta maaf. Tolong bapak-bapak pengacara yang kemarin bersuara mengenai pasal uang yang sudah ada di rekening, uang donatur, aku perjelas, uang donatur yang sudah ada di rekening seseorang, itu hak orang itu. Tolong sekarang bicara lagi. Apa pasalnya buat orang yang awalnya mengaku mata satu buta, yang satu masih bisa ada kemungkinan, tapi beberapa hari kemudian betul-betul divonis buta total, saraf-saraf melemah, bukti ada bapak-bapak lawyer ya. Tapi setelah kasus ini melebar kemana-mana, ya, setelah ada usaha untuk meminta kembali uang dari yayasan dengan cara tidak mau berobat, tidak mau operasi, berobat iya, tapi gue nggak tahu apa yang dites tuh, gue nggak ngerti. Ya paru lah, ya tetanus lah, ya inilah. Yang penting matanya nggak diapa-apain dulu. Mata ini nggak diapa-apain dulu. Pergi berobatnya kan karena mau nyedot apa di sini kan. Jadi tuh berobatnya tuh bukan soal mata yang lo obatin, ya. Melebar, berusaha untuk uang donasi ini bagaimana caranya nggak dipakai untuk peruntukannya. Nah, karena sudah melebar, sudah mau ada pembuktian kronologis dari pihak yayasan dengan keyakinan bahwa mata ini masih bisa dan dijadwalkan untuk operasi, tapi mangkir, nggak datang operasi. Lalu ada di press conference itu Tenovi bilang mau dijadwalkan lagi buat operasi, tapi dia mengumumkan mendadak dapat mukjizat, matanya bisa melihat. Berarti apa? Berarti niat untuk donasi di awal ini sudah gugur. Itu apa pasalnya? Gue pengen tahu. Hai para lawyer. Dan Salsabella, gue lihat lu di insert lu ya. Sekarang lu bilang lagi harusnya dikawal waktu Novi tes rambut. Merasa bertanggung jawab. Saya tidak membela siapa-siapa ya. Nah, Agus Salim juga tidak bisa mengatakan pemerasan tekanan apa. Oh, bukan uang dia kok, justru fasilitatornya Novi. Saya juga nggak kenal siapa Novi itu ya. Tapi saya harus luruskan konstruksi hukum. Nah, apabila nanti dalam perjalanan saya katakan tadi ada digelapan, Novi bisa dikenakan melakukan penggelapan terhadap uang yang harus diperuntukkan kepada Agus. Maka saya jelaskan di awal tadi seperti itu. Itu konstruksi hukumnya. Nanti tentunya dari penyidik akan menilai, menganalisis laporan daripada pihak Agus Salim. Kemarin koar-koar, sekarang klarifikasi netizen. Langsung bayar aja 5 miliarnya. Ketika berbicara tentang 5 miliar, saya berbicara panjang ya di salah satu ruang press conference, tapi saya akan katakan yang sebenarnya begini. Saya berhenti jadi lawyer kalau tidak bisa membantu Agus. Bahkan kan praktisi hukum banyak yang mengatakan laporkan balik, Agus akan dipenjara segala macam kan gitu. Nah, jadi perasaan saya itu yang disampaikan itu ketika kalau Agus nanti di penjara atas laporan mereka, berarti kan saya lawyer bodoh, lawyer yang tidak bisa membela klien saya.